Halo semua, tentunya kita semua tahu bahwa Yesus adalah Tuhan bagi semua orang Kristen. Namun salah satu tuduhan yang sering dilontarkan adalah Yesus baru diangkat menjadi Tuhan oleh Kaisar Konstantin melalui pemungutan suara di Konsili Nikea pada tahun 325. Nah, pada video ini, kita akan melihat sebuah bukti arkeologi yang dengan jelas membantah tuduhan tersebut, yaitu mosaik Megido. Mosaik Megido ini adalah lantai gedung gereja Kristen tertua yang telah ditemukan sampai hari ini. Selain bukti bahwa orang Kristen awal sudah menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan, mosaik Megido ini juga mengungkapkan berbagai fakta menarik. Bagaimana orang Kristen awal hidup? Jadi, simak video ini sampai selesai ya. Nah, bukti arkeologi yang akan kita lihat baru ditemukan secara tidak sengaja pada tahun 2005. Lokasinya terletak di area penjara Megido, Israel. Pada waktu itu, sebenarnya tujuan mereka adalah ingin memperluas bangunan penjara. Tetapi, ketika menggali tanah, mereka menemukan sisa-sisa bangunan kuno. Setelah itu mereka menghentikan sementara proyek perluasan penjara untuk mencari tahu apa yang sebenarnya mereka temukan. Akhirnya mereka menyadari bahwa mereka menemukan sebuah sisa desa kuno dan bekas benteng Romawi. Di antara sisa desa kuno inilah, mereka menemukan mosaik di lantai yang kita bahas. Setelah mosaik ini ditemukan, akhirnya mereka memutuskan untuk bukan hanya menghentikan pengembangan penjara, tetapi mereka bahkan memutuskan untuk memindahkan keseluruhan penjara, supaya tidak mengganggu penelitian. Dari sini kita bisa melihat, bagaimana orang-orang Israel masa kini, sangat menghargai peninggalan sejarah. Nah, berdasarkan temuan koin, tembikar, dan peralatan rumah tangga yang ada di lokasi desa, gaya penulisan, dan nama Legiun Romawi ke-6, Ferrata, di bekas benteng Romawi, para peneliti mencari referensi dari sejarah, dan mengambil kesimpulan, bahwa desa itu dibangun di sekitar tahun 230 Masehi, dan ditinggalkan sekitar tahun 303 Masehi. Oleh karena itu, ini adalah salah satu temuan terbesar bagi kekristenan, pada abad ini. Karena ini adalah bangunan gereja tertua, yang telah ditemukan sampai saat ini. Nah, dari mana kita tahu bahwa ini adalah bekas gedung gereja? Jawabannya adalah dari apa yang disampaikan oleh mosaik itu kepada kita. Tetapi, sebelum kita mulai pembahasan kita, saya mau memberitahukan lagi kepada teman-teman, bahwa Tuhan di dalam bahasa Kristen, bukan berarti God, tetapi Lord. Tuhan, hanyalah bentuk formal dari Tuhan. Seperti halnya lihat dengan lihat, tahu dengan tahu, bohong dengan bohong. Jadi, Tuhan di dalam bahasa Kristen itu, berarti Tuan, Bos, Penguasa, Majikan, Gusti. Sedangkan God di dalam bahasa Indonesia terjemahan LAI, diterjemahkan menjadi Allah, Ilah, dan Dewa. Tidak ada perbedaan makna antara Allah, Ilah, dan Dewa di dalam bahasa Kristen. Allah di dalam bahasa Kristen bukan nama, tetapi hanyalah singkatan dari Al-Ilah, yang artinya The God, atau Sang Dewa. Jadi, Tuhan Allah di dalam Alkitab bahasa Indonesia, bukan berarti Tuhan yang bernama Allah, tetapi berarti penguasa dewata, atau penguasa para dewa. Kalau kamu tidak setuju saya menerjemahkan God menjadi dewa, berarti kamu yang kurang paham bahasa, atau termakan konotasi. Perubahan makna atau konotasi Tuhan menjadi God, karena terpengaruh pemahaman Islam, ketika mereka menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa Indonesia. Di dalam bahasa Arab, juga ada Rob dan Ilah. Rob dan Ilah adalah dua kata yang berbeda. Rob bahasa Inggrisnya adalah Lord, sedangkan Ilah bahasa Inggrisnya adalah God. Tetapi Muslim di Indonesia tidak mampu membedakan dua kata ini, sehingga mereka menerjemahkan Rob dan Ilah sama-sama menjadi Tuhan. Karena Muslim adalah mayoritas di Indonesia, orang Kristen awam masa kini jadi terpengaruh dengan bahasa dan pengertian mereka. Tetapi perlu diketahui bahwa orang Kristen sudah menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Indonesia jauh sebelum bahasa Indonesia itu sendiri ada. Sedangkan Muslim baru menerjemahkan Al-Quran belakangan ini, setelah Indonesia merdeka. Jadi, bukan orang Kristen mengubah Tuhan menjadi Tuhan, tetapi Muslim Indonesia yang mengubah makna Tuhan, dari Lord menjadi God, dari Rob menjadi Ilah. Oleh karena itu, kalau kamu mendengar seseorang berkata, Yesus adalah Tuhan, lalu kamu katakan orang itu sesat, sebenarnya kamulah yang kurang paham bahasa. Yesus memang adalah Tuhan, yang bentuk formalnya adalah Tuhan.
Yang perlu dibicarakan adalah Yesus itu Tuhan atas apa? Yesus itu adalah Tuhan atas alam semesta. Yesus itu adalah Tuhan atas yang hidup dan yang mati. Jadi, jika kamu Kristen, sekarang jangan lagi mempunyai pengertian bahwa Tuhan itu berarti God, Elohim, atau Theos. Dan jangan lagi mempunyai pengertian bahwa Allah adalah nama yang harus digunakan oleh orang Kristen. Tidak perlu termakan konotasi bahwa Allah itu Tuhan yang benar, dewa itu Tuhan yang salah. Allah dan dewa itu sama aja di dalam Kristen. Maknanya adalah objek yang dipuja. Jelas ya? Nah, pada inskripsi pertama yang kita bahas ini, Yesus bukan disebut sebagai Kurios atau Lord atau Tuan, tetapi jelas disebut sebagai Theos, atau God, atau Allah. Saya ingatkan lagi ya, Allah itu artinya dewa, tidak kurang tidak lebih. Pada video ini saya menggunakan kata Allah, bukan berarti maksud saya adalah Allah SWT, duanya umat muslim. Saya menggunakan kata Allah, supaya tidak ada kerancuan bagi teman-teman Kristen yang belum terbiasa dengan kata dewa dan kebiasaan baca Alkitab terjemahan LAI. Nah, inskripsi pertama ini ditulis dalam bahasa Yunani seperti ini. Proseniken, akeptos, hipilotheos, tentrapezan, toiuho, nomosunon. Arti kata tersebut satu persatu, secara literal dalam bahasa Indonesia, adalah mempersembahkan, akeptos, yang pecinta Allah, untuk meja, Allah, Yesus Kristus, pengingat. Artinya dalam sebuah kalimat bahasa Indonesia menjadi seperti ini. Akeptos yang pecinta Allah, mempersembahkan meja, kepada Allah Yesus Kristus, sebagai pengingat. Jadi, inskripsi ini dengan jelas memberikan gelar Allah atau God, yang dalam bahasa aslinya Yunani adalah Theos, kepada Yesus. Ini membuktikan bahwa lantai ini adalah bekas bangunan orang Kristen, dan pada waktu itu Yesus disebut sebagai Allah. Dengan demikian, tuduhan bahwa Yesus baru diangkat menjadi Allah oleh Konstantin melalui pemungutan suara di Konsili Nikea tahun 325 sudah terbantahkan. Inskripsi mosaik Megido ini membuktikan bahwa setidaknya pada tahun 230, Yesus sudah menjadi Allah. Nah, akeptos adalah nama orang yang menyumbang meja. Pertanyaannya adalah, meja yang mana? Jawabannya adalah meja yang ada di tengah-tengah lantai, bekas bangunan gereja ini. Jadi dari sini kita bisa belajar bahwa gedung gereja, awalnya ada meja di tengah-tengah. Tidak ada altar, podium, atau mimbar. Yang ada adalah meja. Untuk apa meja itu? Untuk menaruh makanan dan minuman. Untuk Ekaristi, atau yang teman-teman Protestan sebut perjamuan kudus. Dan posisinya di tengah, mengindikasikan bahwa itu adalah acara utama dalam setiap pertemuan. Jadi, dari situs ini kita bisa membayangkan bagaimana mereka melakukan Ekaristi. Kita memang tidak bisa melihat mereka makan dan minum, tetapi kita bisa melihat meja yang mereka gunakan. Nah, hal lain yang cukup menarik adalah adanya gambar dua ikan yang mencolok di mosaik itu. Kenapa ada gambar ikan? Karena ikan adalah simbol rahasia yang digunakan oleh orang Kristen awal untuk mengetahui identitas sesama Kristen. Ikan, di dalam bahasa Yunani adalah ichthus. Kata ichthus itu menjadi singkatan dari Yesus Kristus Diouhuios Soter, yang artinya Yesus Kristus Anak Allah Juru Selamat. Jadi, jika mereka melihat orang lain mengenakan simbol ikan, mereka langsung mengenali bahwa yang mereka temui adalah sesama Kristen. Kenapa ikan? Kenapa bukan salib? Karena pada saat itu, Kristen belum menjadi agama resmi di Romawi. Kristen menjadi agama resmi di Romawi oleh Kaisar Konstantin pada tahun 313. Perlu dipahami bahwa menjadi agama resmi bukan berarti semua orang Romawi harus beragama Kristen. Tetapi ini hanya berarti, sejak saat itu, Kristen menjadi agama yang diakui dan diperbolehkan untuk dianut oleh orang Romawi. Sama seperti sekarang, di Indonesia ada 6 agama resmi. Jelas ya? Nah, bagaimana sebelum tahun 313? Sebelum 313, Kristen adalah agama terlarang dan mengalami banyak persekusi. Artinya, sebelum tahun 313, orang Kristen tidak berani menyatakan diri sebagai Kristen secara terbuka. Karena kalau menyatakan diri sebagai orang Kristen secara terbuka, bisa ditangkap, dipersekusi, dan dihukum mati. Lagi pula, pada saat itu, salib masih menjadi metode hukuman mati bagi penjahat berat. Menggunakan lambang salib
berarti menyatakan diri sebagai penjahat. Oleh sebab itu, Kristen awal tidak menggunakan lambang salib, tetapi menggunakan lambang ikan sebagai simbol rahasia untuk saling mengenali sesama Kristen. Tetapi orang Kristen awal sudah menggunakan gerakan tangan salib, setidaknya sejak abad kedua, berdasarkan catatan dari Tertullian. Lambang salib baru mulai digunakan oleh Kristen setelah tahun 313. Lambang salib perlahan-lahan menjadi lebih populer setelah itu. Tetapi lambang ikan Ichthus sampai sekarang masih digunakan oleh sebagian orang Kristen. Nah, inskripsi lain di lantai mosaik ini tertuliskan seperti ini. Gaianus, Hokai Porpuris, Kenturion, Adelphos, Hemon, Philoteimemenos, Ekton Idion, Epsepologese, Broutis, Ergasetai. Terjemahan literal kata perkatanya adalah, Gaianus, yang juga Porpuris, Centurion, saudara, kita, mencintai kehormatan, dari miliknya sendiri, membuat mosaik, Broutis, mengerjakan. Artinya dalam sebuah kalimat bahasa Indonesia, menjadi seperti ini. Gaianus, yang juga disebut perwira Romawi Propius, saudara kita, telah menunjukkan cinta kasih dengan membuat mosaik ini dari miliknya sendiri. Dikerjakan oleh Broutis. Jadi dari inskripsi ini, kita bisa tahu bahwa karya mosaik ini dibuat oleh seseorang yang bernama Broutis, dan biayanya ditanggung oleh seorang perwira Romawi yang bernama Propius. Perwira Romawi Propius ini mempunyai nama panggilan akrab Gaianus, dan disebut saudara kita oleh jemaat Kristen Megiddo pada saat itu. Hal ini tentunya mengingatkan kita pada beberapa cerita di dalam Alkitab. Cerita pertama adalah perwira Romawi yang hambanya disembuhkan oleh Yesus dari jarak jauh, hanya dengan sepatah kata, di dalam Matius 8 dan Lukas 7. Cerita kedua, di dalam Matius 27 ayat 54, dan Markus 15 ayat 39, adalah kepala pasukan Romawi yang menyalibkan Yesus, mengaku Yesus adalah anak Allah, ketika terjadi gempa bumi di peristiwa penyaliban itu. Di Kisah Para Rasul 10, kita juga mendapatkan cerita perwira Romawi pertama, bernama Cornelius, yang menjadi Kristen. Jadi, dengan inskripsi ini, kita mendapatkan konfirmasi bahwa memang ada perwira-perwira Romawi yang menjadi Kristen, seperti yang kita baca di dalam Alkitab. Selain itu, kita bisa melihat kelanjutan hubungan perwira Romawi yang Kristen dengan orang-orang Yahudi yang Kristen. Mereka berkumpul bersama, melakukan ekaristi bersama, dan menjadi seperti saudara. Sebagai informasi tambahan, pada tahun 303 Masehi, Kaisar Diokletianus mengeluarkan dekrit yang melarang orang Kristen untuk menjadi bagian dari tentara Romawi. Kenapa Kaisar Diokletianus mengeluarkan dekrit seperti ini? Karena jumlah perwira Romawi yang menjadi Kristen pada saat itu banyak, dan entah bagaimana, hal itu mengganggu bagi Kaisar Diokletianus. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa sudah banyak orang Romawi yang bahkan level perwira yang pindah dari agama politeis menjadi Kristen sebelum Konstantin membuatnya menjadi legal. Ketika Kristen masih menjadi agama ilegal yang diburu dan dipersekusi. Nah, inskripsi lain yang ada di mosaik ini tertulis seperti ini. Mnemoneusate, Primiles, Kai Kyriakes, Kai Dorotheas, Eti de Kai Kresten. Terjemahannya dalam bahasa Indonesia, ingatlah Primila, Kyriaka, Dorothea, dan juga Hristi. Jadi, ini adalah nama 4 orang wanita yang dikenang oleh jemaat Megiddo pada saat itu. Primila adalah nama Romawi, sedangkan Kyriaka, Dorothea, dan Hristi adalah nama Yunani. Tetapi ini bukan berarti mereka pasti adalah orang Romawi dan Yunani. Kenapa nama mereka ada di situ? Kemungkinan mereka mempunyai kontribusi yang besar bagi jemaat di situ, dan kemungkinan mereka sudah tidak ada ketika mosaik ini dibuat. Ini mengingatkan kita bahwa wanita mempunyai peran besar di dalam kekristenan. Banyak nama wanita yang disebut di dalam Alkitab. Para pengikut Yesus, banyak yang wanita, dan mereka juga disebut murid. Walaupun mereka tidak menjadi salah satu dari 12. Lukas 8 ayat 1-3 mencatat, tidak lama sesudah itu, Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota, dan dari desa ke desa, memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia, dan juga beberapa orang perempuan, yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit. Yaitu Maria yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohana istri Huza bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu, dengan kekayaan mereka. Dari Markus 1 ayat 29-31, kita bisa membaca, bahkan ibu mertua Petrus,
juga ikut melayani Yesus setelah dia disembuhkan. Paulus juga menyebut banyak nama wanita yang mempunyai kontribusi besar di dalam gereja. Di Roma 16, disebut nama Phoebe, Priscilla, Junia, Maria, Trifena dan Trifosa, persis, Ibu Rufus. Di 2 Timotius 1 ayat 5, disebut nama Lois dan Eunike, nenek dan ibu Timotius. Di 1 Korintus 1 ayat 11, disebut nama Chloe. Di Kolose 4 ayat 15, disebut nama Nympha, yang membuka rumahnya, untuk digunakan sebagai tempat pertemuan gereja. Di Filipi 4 ayat 2-3, disebut nama Ewodia dan Shintaiche. Jadi sekali lagi, kita mendapatkan konfirmasi, atas cerita di dalam Alkitab, bahwa para wanita mempunyai peran besar di dalam gereja. Dan kita juga bisa melihat, bahwa gereja tidak melupakan mereka. Nama mereka disebut dan diingat. Nah, itulah 3 inskripsi yang ada di mosaik Megiddo, yang diperkirakan dibuat pada tahun 230. Mosaik ini membuktikan bahwa Yesus sudah disebut sebagai Allah jauh sebelum Konstantin lahir. Pada saat itu, sudah banyak orang Romawi dan Yunani, bersama-sama orang Yahudi, yang menjadi Kristen. Dan mereka satu dengan yang lainnya, saling menganggap saudara di dalam Kristus. Yang menarik ada 2 nama lelaki, dan 5 nama wanita, yang disebut di dalam mosaik Megiddo ini. Bisa dikatakan, ini berarti wanita mempunyai kontribusi lebih besar daripada lelaki, di gereja Megiddo ini. Oleh karena itu, sekarang kita mendapatkan bukti dan konfirmasi, bahwa apa yang kita percaya sekarang ini, memang diteruskan oleh para pendahulu kita sejak semula, sesuai dengan apa yang tercatat di dalam Alkitab. Nah, kalau menurut kamu informasi ini bermanfaat, bantu bagikan video ini ke teman-teman yang lain ya. Jangan lupa subscribe channel ini, dan temukan berbagai informasi lain yang menarik. Oke, sekian video ini, Tuhan Yesus memberkati. Oh iya, saya ingin mengucapkan terima kasih untuk teman-teman semua yang telah mendukung channel Tanpa Ragi melalui Dana, BRI, dan Patreon. Mohon maaf jika saya tidak bisa menyebut nama teman-teman satu persatu. Tetapi, teman-teman perlu tahu bahwa dukungan teman-teman semua sangat berarti bagi kami. Channel Tanpa Ragi bisa ada sampai sekarang dan melakukan berbagai pelayanan karena dukungan teman-teman semua. Oleh karena itu, sekarang saya mau berdoa khusus untuk teman-teman yang telah mendukung channel ini. Saya berdoa supaya berkat damai sejahtera Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu semua. Amin. Aku percaya pada satu dewa, Sang Bapa yang Maha Kuasa, yang dari Dia segala sesuatu ada. Aku percaya pada satu Tuhan, Yesus Kristus, Putra Tunggal Dewa, yang oleh Dia segala sesuatu ada. Aku percaya Sang Firman Dewa turun ke dunia dalam rupa manusia demi menyelamatkan kita dari dosa. Dikandung Roh Kudus, dilahirkan Maria, disalibkan, mati dan dikuburkan, bangkit pada hari yang ketiga, naik ke langit, duduk di kanan Bapa, akan datang kembali di akhir zaman, hakimi yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus yang berbicara melalui para nabi, satu dengan Bapa dan Putra. Aku percaya pada baptisan, satu gereja yang universal, persekutuan orang kudus. Aku percaya pengampunan dosa akan dibangkitkan